Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah menggugurkan status tersangka yang dijeratkan pada Peggy Setiawan, 27 tahun. Keputusan ini diumumkan pada hari Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, setelah melalui serangkaian sidang pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Peggy. Majelis Hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sah dan memerintahkan pembebasannya dari tahanan. Gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Peggy menjadi titik balik penting dalam kasus yang menghebohkan publik ini. Dalam proses persidangan, tim kuasa hukum Peggy berhasil meyakinkan hakim bahwa klien mereka tidak terlibat dalam pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada tahun 2016. Bukti-bukti yang disajikan menunjukkan adanya perbedaan ciri-ciri fisik antara Peggy dan tersangka yang sebenarnya, serta alibi yang kuat bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Perjalanan kasus Vina Cirebon, Eki dan Peggy Setiawan. Kronologi lengkap kasus Peggy Setiawan. Peggy Setiawan, seorang pria berusia 27 tahun, ditangkap oleh polisi di Bandung. Ia dituduh sebagai dalang di balik pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Kasus ini kembali menjadi perhatian publik setelah dirilisnya film horor Vina, sebelum 7 hari karya sutradara Anggi Umbara, yang terinspirasi dari kisah nyata pembunuhan tersebut. Selama berada di Bandung, Peggy bekerja sebagai buruh bangunan dan mengganti namanya menjadi Robi Irawan, Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Jules A. Abbas. Dalam konferensi pers menyatakan bahwa penangkapan dilakukan secara paksa pada malam tanggal 21 Mei. Polisi menggelar konferensi pers di Polda Jabar, Bandung, dan menghadirkan Peggy di hadapan media. Dalam kesempatan tersebut, Peggy berbicara dan membantah keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, bahkan menyatakan dirinya siap mati karena merasa tidak bersalah. Izin bicara. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya rela mati, katanya di Polda Jabar. Presiden Jokowi turut angkat bicara mengenai kasus ini, meminta agar pengungkapan kasus Vina Cirebon dilakukan secara transparan. Menurut Jokowi, tidak ada yang perlu ditutupi dari kasus tersebut. Tanyakan kepada Kapolri, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, kata Jokowi, Kamis, 30/5. Terbuka semuanya, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, tambahnya. Peggy Setiawan mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung, menyoal penetapan status tersangkanya. Pengacaranya, Insang Nasrudin, menyatakan keyakinannya bahwa kliennya bukanlah pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Insang juga mengklaim memiliki saksi yang dapat membuktikan bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan tersebut dan bahwa Peggy yang ditangkap polisi memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan yang ada dalam daftar pencarian orang, DPO. Karena DPO yang disampaikan pihak kepolisian dalam hal ini adalah klien kami, adalah dua hal yang berbeda. Orang yang berbeda, mulai dari ciri-ciri yang disampaikan, ciri rambut berbeda, domisili berbeda. Bahkan saat kejadian klien kami berada di Bandung, tapi dikaitkan, ujarnya. Polda Jabar menyerahkan berkas perkara tahap 1 tersangka Peggy Setiawan ke Kejati Jabar. Sidang perdana pra-peradilan digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang ini menarik perhatian masyarakat luas, dan pengadilan dipenuhi oleh warga yang tertarik mengikuti prosesnya. Spanduk dukungan terhadap Peggy banyak dipasang di sekitar lingkungan pengadilan. Namun, dalam sidang perdana tersebut, Polda Jabar tidak hadir, sehingga sidang ditunda hingga tanggal 1 Juli. Ditunda sampai tanggal 1 Juli berarti tanggal 1 Juli kami datang lagi ke sini, kata kuasa hukum Peggy Tony RM, di PN Bandung. Polda Jabar mengumumkan bahwa Peggy yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka adalah otak di balik pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Ia dijerat dengan pasal-pasal yang mengancam hukuman mati. Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar Jules Abraham Abbas
menyatakan bahwa Peggy disangkakan pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan diancam dengan pidana mati.